Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Andrea Saputra dengan NLP 20362410008 dari kelas C TRKBA. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat mengenai artikel ilmiah Pancasila dengan judul penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Untuk pendahuluannya yaitu sebenarnya Pancasila dirancang sebagai dasar negara yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, yang berarti nilai-nilainya harus hadir dalam praktik kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk fungsinya sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan arah kebijakan nasional. Namun, di sisi lain, Pancasila juga dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Sebagian warga besar negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar atau ideologi semata tanpa memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa manusia sehari-hari, nilai makna yang terkandung dalam Pancasila sangat berguna dan bermanfaat. Nah, namun demikian, realitas kehidupan bangsa Indonesia hari ini menghadirkan tantangan-tantangan baru yang tidak diabaikan. Nah, munculnya sikap individualisme yang menomorsatukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama, seperti isu yang terjadi saat ini, itu merebaknya intoleransi yang mengancam kohesi sosial hingga lunturnya semangat gotong royong di tengah arus modernisasi, menunjukkan adanya degradasi nilai yang signifikan. Fenomena ini tidak terlepas juga dari pengaruh globalisasi yang membawa nilai-nilai baru yang seringkali bertentangan dengan kearifan lokal. Dalam kondisi seperti ini, Pancasila juga bukan hanya perlu dipahami, tapi harus secara aktif diinternalisasi atau dilakukan dalam kehidupan masyarakat agar tidak menjadi simbol yang hanya bersifat seremonial belaka. Lebih dari itu, Pancasila harus terus dimaknai ulang agar tetap relevan dalam menjawab dinamika zaman. Dalam artikel ini akan membahas secara dalam tentang usul-usul Pancasila sebagai produk historis dan kultural, fungsinya dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta urgensinya dalam menjawab tantangan era modern saat ini. Fokus utama dalam kajian ini adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diaktualisasikan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya membangun bangsa yang kuat, beradab, berdaulat di tengah dinamika global yang terus berubah. Dalam metode penelitian ini, saya sebagai orang yang menulis artikel ini melakukan survei atau penelitian menggunakan Google Form. Nah, tujuan dari survei ini itu adalah untuk mengetahui seberapa baik pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Setelah data dikumpulkan, analisis kuantitatif dilakukan untuk menghasilkan gambaran yang representatif dari tingkat pemahaman masyarakat. Metode ini dipilih karena mudah diakses, efisien secara waktu, dan dapat menjangkau jumlah besar responden beragam secara geografis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Selain itu, penelitian ini ingin mengungkap berbagai faktor yang mempengaruhi baik dalam mendukung maupun menghambat penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sosial dengan menganalisis bentuk-bentuk konkret implementasi setiap sila Pancasila dalam interaksi sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai realitas penerapan Pancasila saat ini. Untuk hasil dari pembahasan survei penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sangat relatif dan beragam. Nah, Pancasila juga kan sebagai pedoman hidup bangsa, fondasi moral, serta arah gerak kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila harus terus dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara Indonesia, mulai dari ruang pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat, hingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk yang pertama, ini saya telah melakukan survei terhadap nilai-nilai yang Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, penerapan sila pertama dapat dimulai dari sikap pribadi yang menjunjung tinggi nilai keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, contohnya adalah ketika seorang pelajar menjalankan ibadah sesuai ajarannya secara disiplin, tidak semata-mata karena kewajiban ritual, tetapi karena kesadaran spiritual dan moral itu sendiri. Selain itu, nilai ketuhanan juga tercermin dalam sikap saling menghormati antar umat beragama. Untuk case di survei saya itu masyarakat sekitar 52,4% itu sangat masih menjunjung tinggi nilai sila yang pertama. Responden juga menunjukkan masih sangat sesuai mereka menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing tanpa gangguan, yang sudah sesuai dengan sila pertama Pancasila. Dan yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contohnya di lingkungan sekolah, seorang guru dapat yang memperlakukan semua murid dengan penuh kasih sayang tanpa membeda-bedakan latar belakang ekonomi, ras, atau kecerdasan, dan sedang mempraktekkan sila ini. Nah, ia menyadari bahwa setiap manusia memiliki nilai dan potensi yang sama untuk berkembang. Jadi tidak membeda-bedakan siapapun itu. Nah, untuk case-nya di sini ada sekitar tetap sama 52,4% responden masih menunjukkan sangat sesuai yang ada di lingkungan mereka. Saling menghargai perbedaan latar belakang budaya dan sosial merupakan hal yang penting sangat dalam kehidupan bermasyarakat. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Nah, contoh konkret dari penerapan sila ini terlihat saat masyarakat berbagai latar belakang berkumpul untuk melakukan kegiatan sosial seperti bersih-bersih lingkungan, penanaman pohon, atau menyelenggarakan acara kemerdekaan. Untuk di sini diagramnya itu sangat naik, sekitar 57,1%. Responden menunjukkan masih sangat sering terjadi kegiatan gotong royong di lingkungan mereka. Nah, dengan hal ini juga masyarakat jadi lebih paham betapa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk dalam praktiknya sehari-hari, ini tuh tercermin dari cara seseorang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan secara demokratis. Di tingkat keluarga contohnya, hal ini bisa dilihat ketika orang tua melibatkan anak-anak dalam menentukan tujuan liburan keluarga dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah dari keluarga itu sendiri. Nah, untuk diagramnya atau presentasinya di sini ada sekitar 42,9% responden masih sangat sering melakukan musyawarah mufakat ketika ada pengambilan keputusan bersama. Untuk yang sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu contoh konkretnya adalah ketika pedagang ini tidak menaikkan harga barang secara sewenang-wenang saat hari raya, menunjukkan kepedulian terhadap kemampuan masyarakat. Nah, ada juga seorang mahasiswa yang menyadari pentingnya membagikan ilmu kepada adik-adiknya di kampung, sedang menerapkan bentuk kecil dari sila kelima ini yaitu keadilan sosial. Nah, melihat diagramnya itu sekitar 57,1% responden masih sering terjadi pembagian bansos atau sumber daya lain secara adil. Ini contoh dalam bermasyarakat. Nah, ini juga menunjukkan sila kelima Pancasila ini masih sangat sering terjadi di kehidupan mereka. Kemudian ada untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila kan bukan milik negara semata, tetapi merupakan warisan ideologis yang harus dijaga bersama oleh setiap insan manusia. Dari rumah, hingga ruang publik, dari sekolah, hingga lingkungan kerja. Nah, berikut adalah uraian naratif dan rincian mengenai bagaimana sih peran individu dan masyarakat dalam menjaga serta merumuskan nilai-nilai Pancasila. Dari presentasinya tadi itu juga ada tantangan tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Itu mayoritas yang mudah terdampak adalah generasi muda karena internet pada dasarnya sudah melekat dalam diri manusia di era modern ini, apalagi di era globalisasi ini. Nah, penerapan sikap tepat dalam menghadapi ancaman globalisasi terhadap penerapan Pancasila dengan memfilter dampak dari globalisasi. Nah, kita dapat menyaring dampak globalisasi dengan menyingkirkan dampak negatif dan mengambil dampak positif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti menghargai perbedaan demi terciptanya integrasi bangsa. Nah, hal ini dapat kita terapkan apabila kita menggunakan Pancasila sebagai filter dari pengaruh globalisasi. Untuk yang terakhir ada kesimpulan. Di kesimpulan itu sebagai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia.
Sebagai dasar negara sekaligus pedoman moral, Pancasila harus diinternalisasi oleh setiap individu agar dapat menjadi landasan dalam berperilaku dan berinteraksi sosial, menghadapi tantangan seperti individualisme, intoleransi, serta dampak negatif dari globalisasi. Kesadaran dan komitmen masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci utama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat sekitar dalam menjaga dan merumuskan nilai-nilai Pancasila merupakan langkah strategis dalam membangun bangsa yang adil, beradab, dan berdaulat, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman saat ini. Itu sekian resum dari artikel yang telah saya buat dengan judul penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa sehari-hari. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua dan menjadi bekal yang kuat dalam kita merumuskan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.